dalam permohonan nomor 14 garing PUU garing PAN M.MK garing ARVK garing 02 garing 2025. Di dalamnya termasuk kelompok manusia paling rasis, sombong, dan arogan di Nusantara. Mereka adalah para kabib klan Ba'alwi Yaman yang mengaku paling mulia nasabnya, paling suci darahnya, dan paling rasis tingkah polanya. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi, padahal orang Arab saja bukan. Malah terindikasi sebagai orang Kaukus dan keturunan bangsa Khazar, Yahudi Askenazi, bukan keturunan Ibrahim, alias Yahudi abal-abal. Setelah gagal total mencangkok agama Yahudi di abad pertengahan, kini mereka muncul sebagai entitas jahat pada Zionis Israel yang mencaplok negeri Palestina dengan mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sudu dan polusi Hazar yang menyebar berbagai negeri ini juga menjadi bukti sebagai parasit yang berbahaya bagi setiap negeri yang ditumpanginya. Di masa silam mereka mendirikan dinasti Fatimiyah Mesir dan dengan berani mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Fatimiyah ambruk, sisa-sisanya kabur ke Yaman dan kembali mengaku sebagai cucu Nabi. Kali ini mencangkok ke Sayyid Ahmad bin Isa, seorang keturunan Imam Hussein yang kurang populer karena lebih terkenal sebagai saudagar minyak. Namun mereka lupa, walau kurang populer sebagai cucu Nabi, ternyata nasabnya tetap ditulis. Makamnya ada di Irak dan 3 putranya saling mencatat keturunannya. Ketiga putra tersebut Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaidillah yang diklaim sebagai datuknya Ba'alwi. Kini dari hasil tes DNA, Ba'alwi semakin tragis nasibnya. Malu selamanya dalam sejarah. Garis lurus nasab laki-lakinya begitu mudah dipatahkan. Cucu Nabi bukan, malah terdeteksi sebagai Yahudi Khazar asal Kaukus. Pantas banyak kasus, kalau tidak ngibul ya cabul. Kini klan Ba'alwi yang hijrah ke Nusantara atas inisiasi dan bekerja untuk kepentingan penjajah Belanda ternyata banyak melakukan kejahatan pada bangsa ini. Tidak saja di era penjajahan, bahkan hingga di alam kemerdekaan. Mereka membelokkan sejarah leluhur Nusantara, memasukkan makam, dan bahkan telah berani mengklaim sejarah kemerdekaan Indonesia. Kejahatan ini berakar dari pengakuan sebagai cucu Nabi. Lalu batangnya adalah perbudakan spiritual dan buahnya adalah kapitalisasi agama untuk memperkaya diri demi materi dan kedudukan dunia. Nah, di sini masih banyak, termasuk juga dasar-dasar daripada resum hukumnya, semua ada. Nah, intinya judicial review ini menyikapi dalam hal materi keabsahan mereka sebagai imigran di Indonesia. Ketika judicial review ini berhasil, maka nanti akan berdampak dengan beberapa poin yang akan diantaranya juga mungkin deportasi. Itu barangkali. Silahkan, monggo ditanggapi. Nah, ini ada yang tidak dimasukin ya tentang pembunuhan jenderal-jenderal oleh PKI. Ini harus tercantum di situ. Sebab sebagian sejarah itu juga kejahatan mereka. Itu harus ada. Keren Bang Riki Hernawan, keren. Izin menanggapi Mas Rizky, boleh Has? Monggo. Lanjut. Ya, sangat bagus sekali ya yang disampaikan Mas Rizky ini. Ini satu kemajuan ya, langkah nyata. Riki bukan Rizky, Riki. Oh ya, mohon maaf Mas Riki ya, mohon maaf. Makasih diluruskan ya. Terima kasih Mas Riki. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi ini satu langkah nyata ya, kemajuan yang luar biasa. Mudah-mudahan ya apa yang digugat di
Mahkamah Konstitusi ini tadi usulan dari saya ada di sini itu bagus. Kejahatan sejarah itu perlu juga dilampirkan ketika memang ingin judicial review kaitan Ba'alawiyah yang ada di Indonesia ini ternyata bukan WNI. Dulu kan CNES ya juga berbondong-bondong semua mendaftarkan sebagai WNI. Nah ini kan kaum Ba'alawi ini kenapa tidak lah? Kemarin saya sedikit mengutip dari Pandito Acong, mereka kan yang mempunyai Indonesia, kita tuh hanya pendatang kan gitu. Wah, malah terbalik, masuk kita sebagai pendatang, lah iya wong mereka saja itu kan yang mempunyai Jawa seperti itu. Cuman di sini kalau ini sebagai bentuk nyata dan MK nanti bisa mengkaji dan menelaah secara baik ya konferensi kaitan undang-undang itu diteliti benar. Siapa itu Ba'alawi dan apa ya peran mereka, kejahatan apa yang pernah dilakukan itu ya mungkin saja ketika nanti sampai titik deportasi seandainya memang dikabulkan kan pasti akan ada butir-butir tuh poin-poin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah karena memang MK itu mengadili sengketa perundang-undangan termasuk ya tadi ketika ada masyarakat yang mungkin ya tidak sejalan dengan undang-undang yang ditetapkan oleh DPR maupun pemerintah itu. Dari sisi lain memang Ba'alawi ini ya ketika kita lihat ya dari sejak datang sampai hari ini memang problem buat Indonesia. Terutama yang akhir-akhir ini kita lihat bahaya latennya ini. Kalau ini tidak disingkapi dengan baik oleh pemerintah, ya jangankan hari ini kita diam, besok ini akan menjadi tambah berat bahaya latennya itu untuk regenerasi bangsa yang akan datang. Mungkin gitu, host. Terima kasih. Yang lain? Gini teman-teman, ini suatu langkah positif lah, dan ini ya kita tunggu hasilnya dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Termasuk apa yang diusulkan teman-teman, saya kira yang melakukan uji materi itu sudah tahu lah tentang itu. Artinya ketika pengajuan uji materi kan nanti ada sidangnya gitu. Itu bisa dibawa nanti apapun berkas dan bagaimanapun itu pasti. Ketika sudah dilakukan uji materi kan itu pasti ada beberapa pihak termasuk orang yang melakukan uji materi itu pasti hadir kan di situ. Mari kita dukung, dan tugas kita sebenarnya bukan masuk pada materinya. Kita gimana caranya supaya ini cepat diproses. Kalau bisa ini viralkan terus gitu supaya nanti ada atensi khusus dari MK. Supaya hal ini bisa jadi progres agar masalah ini bisa jadi prioritas dari apa yang terjadi. Tetapi kita tahulah MK ini kan baru ada beberapa yang memang keputusannya sekarang masih dalam kasus pilkada ya, ada yang beberapa masih diulang gitu kan. Ya tetapi kita sebagai warga negara tentunya gimana caranya, tugas kita sekarang lebih pada menurut saya jangan kepada teknis. Saya yakinlah kita percayakan kepada orang yang sudah mau dengan sukarela melakukan uji materi. Kita harus apresiasi, kita harus berterima kasih. Tugas kita sekarang gimana caranya kita dalam hal ini kita selalu angkat supaya ini memang jadi perhatian nantinya di MK itu sendiri, sehingga proses ini tidak terlalu lama untuk ini dilakukan sidangnya. Itu saja menurut saya. Ya, tambahin 30 detik satu ya. Satu putaran dulu Bang Acong, izin. Satu putaran dulu. Dan ini saya langsung juga ke Bang Acong, kebetulan ketemu di sini, Suhu. Mengenai petisi sudah juga kepada pihak pelapor saya ajukan resumnya. Materi petisi dengan disusun oleh saya sudah saya kirim juga ke yang melaporkan ke MK tersebut, yang dimaksud apabila petisi merah putih ini juga bisa menjadi materi tambahan
dalam rangka judicial review tersebut. Begitu Bang Acong. Izin udah saya sampaikan. Saya sekaligus melaporkan begitu Bang Acong. Monggo dilanjut. Oke, good. Tentunya kita semua butuh waktu ya, mungkin panjang dan berliku. Karena untuk jadi judicial review itu oleh MK, pertama antriannya untuk naik masuk ke ruang sidang. Kedua materinya diuji. Tetapi yang menjadi berat dibanding etnis yang lain itu ada loh kontribusinya kepada Nusantara sebelum ada NKRI. Raja-raja di Jawa khususnya ya, itu ada pasukan koneng, pasukan kuning gabung sama raja-raja Jawa melawan kolonial. Pada saat perang kemerdekaan, banyak sekali kalau kita sebut ya, nggak cuman 1-2, banyak ya. Pengkhianatan juga ada, contohnya pasukan Poh Ang Tui. Tetapi yang menjadi kendala bagi klan Ba'alawi, sejarah mereka itu kelam. Sebelum Sumpah Pemuda itu cuma daftar pengkhianatan kepada raja, pangeran, dan kesultanan Islam. Di mana-mana, ya di Jawa, ya di Kalimantan, ya di Sumatera, pengkhianatan isinya. Kemudian sesudah Sumpah Pemuda, tidak satu pun mereka angkat senjata demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Orang-orang Arab Hijaz itu banyak, bapak saya saksi mata cerita ke saya. Suatu waktu pasukannya bertemu dengan Laskar Hizbullah. Di dalamnya, nah ini yang seru, ada Arab Hijaz, tapi bukan Tarim ya. Ada Yamannya mungkin, tapi bukan Tarim, artinya bukan klan Ba'alawi lah. Kemudian di situ bahkan ada 10 orang kurang lebih menurut bapak saya beragama Nasrani. Sempet ngobrol ya, namanya sesama pejuang 45 kan. Loh kok kalian gabung ke Laskar Hizbullah? Dia bilang seperti ini, pokoknya siapapun yang bela kemerdekaan saya akan gabung, dan kebetulan Laskar Hizbullah menerima. Itu intinya ya. Jadi memang tidak pernah ada sejarahnya mereka ngangkat senjata. Bahkan kalau kita telusur kerugian semua tuh, daftar dosanya panjang. Pengkhianatan kepada NU, pengkhianatan, pembegalan nasab kepada Wali Songo, pembegalan para pahlawan kita. Bahkan disebut proklamasi kemerdekaan rumahnya dari Habib. Ndak, Laksamana Maeda Jepang itu yang memberi fasilitas. Bahkan dulu kita saking kerenya, baru mau lahir, mesin ketik aja tuh minjem. Karena nggak punya mesin ketik, tulisan tangan, kemudian disalin oleh Sayyid Malik dengan mesin tik. Itu. Nah, dari semua inilah hikmahnya. Bahwasanya makin berlarut-larutnya tidak selesai oleh sebuah otoritas, masyarakat sudah mengetahui, terbongkar semua daftar dosa dan pengkhianatan dari Ba'alawi. Ini tentu akan memperkuat nih. Beda dengan orang lain ya, tapi gimana pun kan mereka berjuang juga, ada sejarahnya, banyak pahlawannya. Lah ini apa? Mau ditampilkan Usman yang mendapat tanda jasa bintang salib singa Belanda, atau Ali Kuitang yang bahkan dapat 2 medali. Apa yang mereka kontribusikan untuk negeri ini? Orang akan mengingat-ingat. Iya, kalau ceramah suruh asak lewang buat ngupas bawang. Masa kelewang dipakai buat ngupas bawang? Tempur anak-anak pribumi juga yang diadu domba. Pernah mereka maju ke medan tempur? Nggak pernah. Kalau bacot number 1. Oke, lanjut host, thank you, standby.
Ada yang menanggapi lagi? Skincare? Saya sebentar nanya. Bang Riki, apa betul yang saya lihat kemarin itu di YouTube-nya Gus Fuad Planet itu kan, bahwa Ba'alawi ini menolak kemerdekaan Indonesia. Jadi jelas kalau memang isi dokumen seperti itu, mereka itu jelas ada niat tidak benar kepada bangsa Indonesia ini. Hanya itu saja sementara Bang Riki. Yang lanjut yang lain. Ya, kalau untuk menanggapi itu sih ya, melihat daripada tingkah laku mereka, ya bisa jadi benar itu. Sekarang aja fakta sudah terbuka dengan terang benderang bahwa mereka itu tidak bisa membuktikan hal pengakuan darah keturunan Rasulullah. Kemudian adanya pembelokan-pembelokan sejarah, pengakuan-pengakuan terhadap pendiri NU. Tapi ketika sudah dibuka akan dipermalukan dengan sanksi sosial, bagaimana tingkah mereka? Mereka tetap bebal, mereka tetap arogan. Itu mereka. Jadi mereka nggak bisa mencair dengan bangsa Indonesia suku pribumi ini. Nggak bisa mencair. Bagaikan minyak dan air mereka. Karena mereka memposisikan lebih mulia. Tadi seperti narasi yang saya bacakan. Dan satu hal, satu putaran lagi, bahwa adanya judicial review ini secara pengetahuan saya pribadi dan teman-teman dengan adanya terpaparnya polemik nasab dari mulai awal sampai saat ini, kita mendapatkan informasi bahwa bagaimana itu klan Ba'alwi ini, dan kita juga bisa menduga bahwa mereka sampai saat ini belum mendaftarkan kepada pemerintah yang sah untuk keabsahan atas imigran mereka menjadi warga negara Indonesia. Kalau menurut hemat saya sudah seperti itu. Dan dengan adanya judicial review ini adalah positif. Sehingga ini bisa menahan menjadi status quo sebelum ada ingkrah keputusan judicial review. Maka ketika mereka mengajukan untuk mendaftarkan keabsahan klan mereka, itu akan ditolak dulu atau ditunda dulu sebelum ada ingkrah daripada pengajuan judicial review ke MK. Ini positif. Begitu barangkali. Monggo dilanjut. Mau yang lain? Skincare? Orang Jerman atau orang biasa? Apa sih Suromi itu? Ya, iya, inilah artinya memang ini sesuatu yang positif. Kita harus bersyukur lah ada anak bangsa yang melakukan uji materi untuk keabsahan mengenai kewarganegaraan mereka. Di sisi lain kan ketika mereka mau mengajukan hari ini pun kan gak semudah itu. Orang yang jelas-jelas kita butuhkan saja, contohnya para pemain sepak bola yang naturalisasi itu kan prosesnya perlu persetujuan DPR, perlu disumpah juga gitu kan. Ini enggak semudah itu membalikkan telapak tangan gitu tiba-tiba jadi WNI. Tidak seperti itu. Artinya ini suatu langkah positif lah. Makanya ketika Bang Acong tadi sedikit bernarasi tentang hal ini, meskipun tidak segamblang apa yang disampaikan Bang Riki, karena memang saya dan Bang Acong cuma bertiga tadi. Ada yang sudah kepanasan tiba-tiba naik ke ini caci maki. Ya udah ya, tak ladenin caci maki. Mumpung masih perut kenyang gitu loh. Ya dilanjut yang lain. Monggo. Ya. Setuju Bang. Berusaha Bang 182. Saya pribadi saya memang agak curiga dengan tujuan mereka sebenarnya di Indonesia ini. Contohlah pernah disebut oleh Salman Al-Bantani. Salman Al-Ghazila. Al-Ghazila ya.
disebutkan di situ kalau Sarman bersatunya Al-Kucluki itu. kalau bersatunya Balawi Indonesia selesai. Tentu kan kayak ada maksud tertentu. Jadi itu perlu kita serukan kata-kata Bang Riki tadi itu. Harus kita ulang-ulang selalu. Begitu aja, Bang. Mantap, sepakat itu. Ya, Bang Jerman atau Skinder? Izin host. Bang Jerman kalau nggak ada kokom nggak mau bernarasi biasanya. Udah nggak usah disapa Bang Jerman. Lanjut Skinder. Betul ya, yang disampaikan Pandito Acong sama Mas Isu Romi tadi, ya termasuk pemaparan Bang Riki tadi itu membuka pintu pikiran kita bahwa ternyata Balawi itu punya tujuan, punya big design ya rencana besar di bangsa ini. Mereka itu bukan hanya sekedar untuk meraup cuan, ya kekayaan, mengeruk kekayaan, enggak. Ya tujuan besar mereka itu ya ingin memiliki bangsa ini dengan menggulingkan ya pemerintah yang sah, baik secara konstitusi maupun secara paksa. Kalau kita ingat demo 212 ini, kalau boleh sedikit kita bocorkan, itu sudah ada rencana makar. Bagaimana ketua PBNU saat itu ya Abuya Akil Sirot itu kan ditekan sangat luar biasa oleh Habib Unyil itu. Ya, si Unyil ini menekan sangat luar biasa, termasuk para mukibonya itu menekan, bahkan ingin mengancam mengepung. Itu kan diceritakan langsung oleh beliau ya, Buya saat Akil Sirot itu ketika beberapa kali ditelepon ya untuk Rizik itu ketemu. Karena beliau tahu kalau Rizik itu ketemu dan diterima di gedung PBNU, maka mereka akan framing, oh ternyata NU sudah mendukung kita. Demo 212 akan pasti ya saat itu lengser Pak Jokowi. Tapi kan tidak semudah itu ya. Beliau Buya Akil Sirot itu menolak sangat keras ya. Seperti inilah leadership, contoh seorang pemimpin, apalagi di PBNU punya basiroh gitu loh. Bukan yang sekarang, ini ya presiden terpuruk ya selama Nahdlatul Ulama itu, wabil khususnya PBNU itu berdiri. Ini sangat mengecewakan. Terus rencana besar apa yang mereka rencanakan? Ingat kawan-kawan, ya sudah sedemikian rupa, sangat terperinci, bahkan kolaborasi mereka sangat rapi, di mana ada yang membelokkan sejarah bangsanya, ada yang bagian memalsukan makam sejarah leluhurnya, ada yang bagian di pemerintahannya, ada yang turun ke jalan untuk memprovokasi masyarakatnya, ada yang bagian dakwah untuk mendoktrin daripada jemaahnya. Ternyata kelompok mereka itu memang daripada keturunan mulia, leluhur mereka mulia dan mereka wajib dimuliakan lah itu. Dan ada juga yang bagian untuk mencaci maki pemerintahannya. Ini mereka sudah ada bagiannya masing-masing, dan jangan Lanjut, skincare. Dinyal. Saya tak pindah, aku nang kamar ya. Saya enggak delete. Tes.